siang guys. Sekarang ini hari Senin tanggal 28 Februari. Saya pinarak singgah di Koramil 13. Koramil 13 ini sekarang dan ramilnya Pak Sigit ya, yang ketika itu beliau dari Koramil 11 Mertoyudan, dan yang menjadi dan ramil 11 Pak Pitoyo. Jadi ini tukar kantor ya istilahnya ya. Ya. Nah, dan di samping saya ini Mas Ahmad, ini sobat saya. Saya banyak kenal dengan anggota-anggota Koramil juga dan ramilnya. Kalau di sini yang saya tahu ya ada Mas Agus ya, terus ada Pak Pitoyo, ada Mas Dwi, terus ada siapa itu yang kemarin tuh pas walking itu ya, Pak Kiswoto ya. Tapi ngomong-ngomong jenengan itu Babinsa mana? Saya Babinsa Senden. Senden itu kan sebelah sini ya? Sebelah utaranya Koramil 13. Iya. Saya itu punya sobat Mas Ahmad, seorang pematung namanya Lili. Mungkin tahu ya? Saya tahu. Saya Mas Lili itu memang sering membuat pesanan patung dari instansi militer maupun dari instansi daerah. Itu banyak yang pesan-pesan kalau pada pesan di tempatnya Mas Lili. Untuk tinggalnya di Dusun Karanglo. Kalau di Google-nya itu dikasih nama Semar Mesem itu Mas Lili itu. Dan di depannya ada patung di depannya. Masuk ke rumahnya itu dikasih patung Semar sama harimau ya, dusunnya Dusun Karanglo. Iya. Kalau potensi alamnya itu ya Pak, kayaknya pertanian karena air itu mudah ya di Senden itu ya. Betul, untuk di Senden rata-rata juga pertanian karena untuk pengairan juga masih lancar dan bagus. Cuman tempatnya agak teras ring, agak berjurang-jurang lah gitu. Tapi untuk pertanian bagus di wilayah desa Senden. Nah, kalau untuk budidaya ikan kolam memungkinkan juga kayaknya ya. Kalau untuk kolam, untuk di daerah yang rendah itu memungkinkan, tapi kan karena wilayahnya itu tidak rata, itu untuk yang di dataran tinggi itu untuk kolam juga agak tidak memungkinkan. Dan warga Senden ini tentunya sudah mengikuti vaksinasi ya. Untuk warga Senden rata-rata sudah vaksin yang kedua. Yang kedua sudah. Untuk yang ketiganya mungkin belum ya. Tapi nanti kalau ada mungkin kemungkinan untuk warga Senden tetap bisa melaksanakan vaksin ketiganya. Itu artinya kesadaran warga pada kesehatan itu cukup tinggi begitu ya. Cukup tinggi untuk warga Senden. Terus sebagai partner di Senden ini Babinsa jenengan sama dari Polsek? Untuk Babinsanya saya sendiri, saya Sersan Kepala Ahmad. Untuk dari Polsek Babin Katimnya Aibda Muhlisun. Dari Polseknya Muhlisun. Tinggalnya itu dekat itu ya Pak, stadion itu ya? Iya, sebelah selatannya stadion Kabupaten. Iya. Dia tinggal di situ. Kalau ini ngomong-ngomong yang aja lah, anggota Koramil 13 itu ada berapa orang sih? Untuk anggota Koramil 13 itu ada 19 orang. 19 personil termasuk dan ramilnya. Tiap Koramil itu anggotanya ada yang lebih, ada yang mungkin ya rata-rata. Untuk Koramil rata-rata itu sesuai dengan wilayah desanya. Desa. Tiap kecamatan ada berapa desa karena sehubungan dengan jabatan Babinsa. Tiap desa itu minimal ada satu Babinsa. Dan anggota Koramil dimanapun ya, Koramil dan Polsek itu harus bersinergi, terutama ketika vaksinasi itu kan bekerja sama bersinergi, ya kan?
Betul, Pak. juga dengan pihak puskesmas ya. Jadi untuk Koramil Mungkit maupun Polsek Mungkit dengan puskesmas itu selalu, dan dengan kecamatan juga selalu sinergi, Sejiwa. Iya. berjalan bersama untuk untuk kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Mungkit. Ya, itu saya sangat mengapresiasi kinerja dan sinergitas dari pihak Koramil dan polsek dalam hal care ya, artinya melindungi warga masyarakat agar sehat, tidak terpapar virus COVID-19. Ini yang patut kita apresiasi. Dan jenengan sebagai TNI dulu basic pendidikannya di mana, Mas? Untuk saya basic pendidikannya saya langsung dari Catam Komando. Catam Komando itu Catam Komando Pasukan Khusus. Saya langsung awalnya saya bukan dari Rindam, tapi saya dari Lembaga Pendidikan Kopassus. Jadi saya untuk tamtangnya langsung pendidikan Kopassus. Kartosuro berarti. Di Kartosuro. Oh, di Kartosuro. Dilanjutkan pendidikan ke Jawa Barat ke Pusdikpassus. Oh iya. Ya pokoknya sebagai anggota TNI itu yang penting apa? Sabta marga harus dipegang teguh dan dijabarkan ya, diejawantahkan. Sumpah prajurit juga 8 wajib TNI ya. Betul sekali. Iya kan? Untuk pegangan prajurit yaitu Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI. Iya. Itu yang harus kita pegang kuat. Ya, saya ini juga dari keluarga TNI, tapi bapak saya sudah almarhum, seorang perwira ya, sudah almarhum. Anak 4 laki-laki tidak ada yang jadi tentara. Ini karena pilihan masing-masing kan. Dan bapak saya tidak terlalu mengarahkan kamu harus jadi apa, itu terserah anak-anaknya gitu ya. Itu orang tua yang bijak kan begitu ya. Dan sebagai anggota TNI itu mutlak wajib harus loyal pada atasan, bukankah begitu? Betul, kita wajib loyal dengan atasan, taat dengan perintah pimpinan. Ya betul. Karena untuk berbuat dengan kemauan sendiri kita tidak bisa. Semuanya itu ada perintah-perintahnya. Iya, sampai ke pucuk ya. Istilahnya kan kita jenengan punya atasan di sini dan ramil, ya harus patuh loyal pada dan ramilnya, juga pada komandan Kodim tentunya ya. Kalau komandan Kodim 0705 ya Mas Rohmadi ya. Mas Rohmadi. Letnan Kolonel Rohmadi. Iya. Itu dari Armet atau dari Armet? Armet juga ya. Dari Armet. Iya. Kalau sobat saya semasa remaja itu yang jadi TNI ya sudah punya dudukan itu ya, seperti Pak, saya panggil Pak saja karena ini untuk menghormati Pak Ganip Warsito ya. Itu teman remaja saya, legend, itu sudah pensiun kayaknya, terakhir menjabat sebagai Ketua BNPB Nasional. Juga ada lagi Bintang Setiawan, Brigjen, sekarang jadi Kasdam Mulawarneman di Kalimantan. Sebelum itu beliau menjabat sebagai Danrem 072 Pamungkas di Jogja. Nah guys, itu saja bincang-bincang saya, pinarak saya sambil ngevlog di Koramil 13 Mungkit. Kalau anak-anak yang remaja pingin jadi anggota TNI, masih ada peluang untuk mendaftar sebagai anggota TNI tentunya ya. Iya betul, nanti pada saat ada waktunya bisa mendaftarkan diri. Ya, banggalah jadi anggota TNI atau anggota Polri, karena mereka itu bertugas bekerja untuk bangsa dan negara. Salam rukun, salam persatuan, tetap jaga kesatuan dan kesatuan, tetap cinta NKRI. Salam kebangsaan. Tetap semangat.